Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sinau, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan kita semua tetap dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada sesi kali ini saya sudah bersama dengan narasumber hebat kita dari Perpustakaan Provinsi Kalimantan Timur. Tepuk tangan dong. Baik, kira-kira apa yang akan kita bahas pada sesi kali ini? Maka sebelum itu kami persilahkan kepada Bapak untuk terlebih dahulu memperkenalkan. Tak kenal maka tak sayang Pak, gitu ya. Iya. Maka kami beri perkenalan terlebih dahulu. Silakan Bapak. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, nama saya Bapak Martin Rumana. Saya seorang pustakawan di Dinas Perpustakaan Provinsi Kalimantan Timur. Dan saat ini berada di sini untuk menjadi narasumber pada BIMTEK Pengelolaan Perpustakaan yang diadakan oleh Kota Balikpapan. Seperti itu. Baik, terima kasih Bapak. Tadi Bapak tujuannya ke sini untuk memberi BIMTEK tentang pengelolaan perpustakaan. Nah, menarik nih bagi Sobat Sinau yang sudah punya perpustakaan dan perpustakaannya mau berkembang, mau diakui oleh pemerintah, bagaimana caranya kita akan bahas bersama-sama di podcast Sinau. Perihal tentang pengelolaan perpustakaan, banyak di instansi atau sekolah-sekolah yang sudah mempunyai perpustakaan. Sebetulnya untuk pengelolaan perpustakaan yang benar dan tepat itu seperti apa sih Pak? Bisa dijelaskan? Silakan. Iya. Terima kasih atas pertanyaan tentang bagaimana sebenarnya pengelolaan perpustakaan yang baik dan benar itu. Memang perpustakaan itu, pengelolaan perpustakaan itu supaya menjadi baik dan benar, tentu kita harus mengikuti anjuran atau apa yang ditetapkan oleh pemerintah kita. Ya, ada peraturan yang dibuat oleh pemerintah berupa standar. Dan itu yang harus menjadi acuan kita di dalam pengelolaan perpustakaan, namanya Standar Nasional Perpustakaan. Jadi Standar Nasional Perpustakaan ini adalah amanat dari Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang perpustakaan. Nah, di Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 ini ada turunannya yang dikeluarkan oleh pemerintah yang berwenang, dalam hal ini Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, sebagai turunan dari Undang-Undang Nomor 43 tadi menjadi Perka Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia berupa Standar Nasional Perpustakaan. Nah, di dalam Undang-Undang Nomor 43 itu mengamanatkan bahwa semua pengelolaan dan penyelenggaraan perpustakaan di seluruh Indonesia harus mengacu kepada Standar Nasional Perpustakaan. Nah, disitulah pemerintah mengeluarkan aturan turunan dari undang-undang itu tadi yang menjadi Standar Nasional Perpustakaan, dan Standar Nasional Perpustakaan itu sampai saat ini sudah ada 13 keputusan Kepala Perpustakaan Nasional itu ada 13 berdasarkan jenis perpustakaan. Ada Perka Perpusnas tentang pengelolaan perpustakaan umum. Ada Perka Perpusnas tentang perpustakaan sekolah dasar, ada untuk PAUD, ada SMP, Pokoknya SMA, sesuai sekup dan jenjangnya gitu Pak ya, ya, disesuaikan. seperti itu. Ya.
Nah, di dalam standar nasional perpustakaan itu memang sudah diatur apa-apa yang harus dipersiapkan oleh sekolah, apa-apa yang harus dilakukan oleh sekolah supaya perpustakaan itu berfungsi dengan baik. Ya, jadi di setiap SMP itu, standar nasional perpustakaan itu ada 9 komponen yang harus dipenuhi oleh sekolah supaya perpustakaan itu jadi baik. Jadi sepanjang kita tidak berpedoman ke situ, ya perpustakaan kita tidak akan menjadi baik. Seperti itu. Baik, menarik Bapak. Untuk perihal pengelolaan perpustakaan tadi memang sudah ada standar nasional perpustakaan, gitu ya? Iya. Nggak kalah sama helm ya. Kalau helm kan SNI, kalau perpustakaan SNB gitu Pak. Ya. Baik, bisa nggak secara praktik di spill sedikit, mungkin digambarkan perpustakaan yang seperti apa sih yang lolos untuk memenuhi standar nasional perpustakaan? Apakah perpustakaan yang mohon maaf banyak bukunya, atau perpustakaan yang kemudian dipandang bagus, ada banyak bunga-bunganya, ada tempat mejanya banyak dan lain sebagainya? Mungkin bisa digambarkan secara umum aja Pak perihal itu. Silakan. Iya, terima kasih. Gambaran sebuah perpustakaan yang baik itu adalah seperti yang saya katakan tadi, harus mengacu kepada SNP itu. Di dalam SNP itu ada 9 komponen yang harus dipenuhi oleh perpustakaan itu sendiri. Nah, di SNP itu ada namanya komponen 1 itu komponen koleksi. Nah, di komponen koleksi itu yang menjadi persyaratan pertama kan koleksi sebuah perpustakaan itu minimal 1000 judul. Nah, seperti itu. Terus koleksi yang 1000 judul itu harus bervariasi, berbagai macam jenis. Jadi tidak cuma buku paket seperti itu, tetapi harus ada buku-buku pengayaan. Karena di komponen koleksi itu diatur jumlah koleksi, terus koleksi dari berbagai jenis. Kemudian koleksi itu harus dikelola dengan baik, diolah dengan baik. Kemudian koleksi itu harus ada koleksi misalnya audiovisual, ada koleksi digital. Nah, seperti itu. Elektroniknya juga gitu Pak ya? Iya. Jadi memang harus benar-benar disesuaikan dengan standarnya. Nah, menarik untuk kita bahas lebih lanjut Pak perihal tentang buku. Ketika satu instansi kemudian mempunyai perpustakaan, lantas bagaimana caranya mereka, pihak perpustakaan atau pustakawan ini, mendapatkan buku yang variatif? Apakah, mohon maaf, nanti pengajuan ke dinas perpustakaan atau ke dinas pendidikan kah, atau melalui swadaya masyarakat, atau gimana Pak? Bisa dijelaskan? Iya. Cara mendapatkan koleksi itu kan ada 4 cara yang harus dilakukan oleh sebuah perpustakaan. Yang pertama itu pengadaan buku melalui pembelian. Nah, dalam hal pembelian ini itu memang pihak perpustakaan atau sekolah, kalau perpustakaan sekolah itu memang harus menganggarkan. Itu memang diatur di dalam standar nasional perpustakaan. Ya, jadi harus memang dianggarkan. Yang kedua, koleksi itu bisa diperoleh dengan cara hibah. Hibah atau sumbangan. Ya, sumbangan. Contoh misalnya alumninya yang mau lulus harus bawa 1 buku gitu ya. Ini cara-cara mungkin dapat dana hibah, dana buku hibah, bukan dana hibah tapi buku hibah gitu ya. Iya, seperti itu. Jadi bisa dari alumni, bisa dari kelompok masyarakat yang sifatnya tidak mengikat, seperti itu. Cuma kalau misalnya hibah dari alumni, nah tentu kita ini harus hati-hati karena memang sekarang kan zaman transparan. Nah, jangan sampai ini jadi sorotan. Khawatirnya pungli. Temuan. Nah, untuk mengatasi hal itu, pihak sekolah tidak boleh meminta begitu aja kan, kalau alumni.
Tetapi harus ada dasarnya, ada kesepakatan antar sekolah, mungkin dinas pendidikan mengetahui dengan komite. Iya. Kalau ada dasarnya itu, enggak apa-apa kita jalankan. Tapi kalau enggak ada, itu nanti dikategorikan pungli. Betul. Iya, jadi memang harus ada aturannya untuk menjalankan itu, enggak apa-apa. Yang penting disepakati oleh pihak sekolah, mungkin diketahui dinas pendidikan dan komite. Terus langkah selanjutnya Pak, selain pembelian, hibah, terus apa lagi? Iya, ada juga namanya tukar menukar. Tukar menukar. Ya, Maksudnya gimana itu tukar menukar? Artinya perpustakaan ini kan, perpustakaan itu tidak bisa kalau kita kelola sendiri. Jadi perpustakaan itu harus bermitra, harus mengadakan kerjasama, ya baik di dalam, baik internal maupun eksternal. Kerjasamanya dengan dinas perpustakaan apa dengan sesama mitra perpustakaan? Artinya dari sekolah A ke sekolah B gitu? Boleh. Gitu. Antara sekolah A dengan B boleh. Antara sekolah A dengan dinas perpustakaan. Dengan dinas perpustakaan boleh, dengan pemerintah boleh, dengan komunitas boleh, dengan stakeholder yang membidangi itu boleh, perusahaan juga boleh. Ya. Mempererat mitra Pak ya? Iya. Terus yang terakhir apa Pak? Yang terakhir itu produksi sendiri. Oh, produksi sendiri. Artinya sekolah itu kalau misalnya ada karya-karya siswa kan digalakkan sekarang untuk kegiatan literasi. Nah, dari hasil kegiatan literasi itu kan bisa menghasilkan karya. Dan itu yang dipersyaratkan di standar nasional perpustakaan itu. Kegiatan perpustakaan itu harus bervariasi, bukan cuma membaca di tempat, tetapi kegiatan-kegiatan literasi yang produktif. Misalnya ada kegiatan literasi, latihan menulis misalnya, karya tulis ilmiah, karya tulis ilmiah itu, atau antologi puisi. Gitu. Nah itu kan banyak itu karya-karya seperti itu kita jadikan koleksi, itu namanya produksi sendiri. Selanjutnya guru-gurunya, guru kan ada tuh guru yang bisa menulis buku, ya. Atau guru yang lanjut S2 setelah menyelesaikan pendidikan kan ada tesisnya, ada karya tulisnya, itu kita jadikan koleksi. Oh, bisa Pak ya. Terus buku-buku panduan mengajar yang dibuat oleh guru itu kita jadikan koleksi, itu namanya produksi sendiri. Terus laporan-laporan di sekolah itu dijadikan koleksi. Kemudian mungkin clipping, resensi yang dihasilkan oleh siswa itu kita jadikan koleksi, itu namanya produksi sendiri. Jadi sebetulnya memang banyak Pak ya hal yang bisa kita muat dan kita masukkan jadi koleksi buku di perpustakaan gitu ya. Iya. Luar biasa sekali Sobat Sinau. Jadi dalam rangka untuk mempercantik, memperindah dan mendapatkan akreditasi perpustakaan itu ada step-stepnya atau ada standarnya. Maka untuk Sobat Sinau dimanapun berada yang menyimak video kita ini, silakan dipelajari apa saja standar-standar yang harus dilakukan sehingga nanti perpustakaannya bisa memenuhi standar nasional perpustakaan Indonesia gitu ya. Baik Bapak, mungkin terakhir ini mungkin ada saran yang mau disampaikan untuk para pengelola perpustakaan atau pustakawan agar mereka semua semangat dalam memperbaiki perpustakaan sehingga menjadi perpustakaan yang terakreditasi sesuai standar pendidikan. Seperti itu Bapak. Silakan Bapak. Iya. Iya, Bapak Ibu sekalian, saran kami kepada Bapak Ibu pengelola perpustakaan, ya kami menyarankan agar perpustakaan yang dikelola itu mengacu kepada standar nasional perpustakaan. Nah, dalam hal ini tentu Bapak Ibu harus mencintai profesinya dulu sebagai pengelola perpustakaan, supaya di dalam bekerja betul-betul kita ikhlas, kita mengabdi kepada negara melalui karya kita, sekecil apapun yang kita lakukan untuk kebaikan bersama, tentu ini bernilai ibadah di sisi Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Dan kami sarankan juga untuk tetap berkoordinasi dengan dinas di mana Bapak Ibu berada. Misalnya di Balikpapan, ya harus berkoordinasi dengan Dinas Perpustakaan Kota Balikpapan.
juga berkoordinasi dengan Dinas Perpustakaan Provinsi Kalimantan Timur, kemudian juga dengan Dinas Pendidikan, karena kita semua itu bersama-sama bertanggung jawab untuk mencerdaskan bangsa. Iya. Ya, seperti itu. Terima kasih Bapak atas kehadirannya, dan mohon kepada Bapak untuk tidak bosan lagi ketika nanti kita bertemu dan kita ngobrol-ngobrol santai lagi perihal tentang perpustakaan. Iya, sebetulnya masih banyak yang perlu dibahas ini Pak, karena waktu yang sangat sempit Pak ya, dan terbatas. Maka perjumpaan kita cukupkan pada sesi kali ini. Baik Sobat Sinau, itulah tadi paparan dari Bapak Martin untuk pengelolaan perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan. Mudah-mudahan pertemuan kita pada sesi kali ini membawa keberkahan untuk kita semua. Saya Muhammad Bayaki selaku host. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Sinau, salam literasi. Dadah.